Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki pasal yang menjelaskan tentang bisa sucinya kulit bangkai sebab dibal atau disamak. Kalau bahasa Jawa disamak. Jadi kulit bangkai misalkan kulit sapi yang tidak disembelih dengan syar'i, atau bahkan kulitnya daging yang nggak bisa dimakan, hewannya yang daging tidak bisa dimakan seperti kulit buaya, itu bisa suci. Selain kulit statusnya tetap bangkai najis. Tapi kalau kulitnya seperti kulit buaya, kulitnya hewan lain seperti macan, itu bisa suci. Caranya bagaimana? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki iku fasal suci fi dzikri syai'in ing dalem nerangake utawa nutur suwiji-wiji minal a'yani saking pira-pira kahanan al-mutanajjisati kang kena najis, wa malan perkara yadhuru kang suci apa ma minha saking a'yan bidibaghi kelawan den sama, dibagh kalau bahasa Jawanya disamak. Wa malan barang layat huru kang ora bisa suci apa ma. Pasal tentang benda-benda yang mutanajis atau yang terkena najis, serta benda yang bisa suci dengan media dibagh atau penyamaan, dan yang tidak bisa disuci dengan dibagh. Wa juludul maitati utawi kulite pira-pira batang utawa bangkai, kuliha ya sekabehane juludul maitah iku huru bisa suci apa juludul maitah bidibaghi sebab den sama didibagh. Sawaun iku padha uga fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono hukum sucine hayawan kang kena den pangan daginge. Maitatu makulil lahmi utawi batange bangkaine hayawan kang kena den pangan daginge, wa ghairihi lan liyane makulil lahm. Seluruh kulitnya hewan, bahkan kulitnya bangkai, itu bisa disuci. Kita tahu kalau misalkan kambing mati tanpa disembelih dengan secara syar'i itu bangkai, seluruhnya najis. Kecuali kulitnya bisa diselamatkan untuk, dalam arti bisa disucikan. Begitu juga hewan yang tidak bisa dimakan, contoh macan, buaya, itu kulitnya kalau mati ya jadi bangkai semua, najis semua, kecuali kulitnya bisa disucikan. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Wa kaifiyatut tabghi utawi carane nyamak iku ayyung za'a yen to den ilangi apa fudulul jildi leluwihane lulang mimma saking perkara yu'affinuhu kang basinake apa ma ing jildun, yang membuat basin, yang membuat bau, min nyatane saking getih, wa nahwihi lan sepadane dam, bisyai'in kelawan suwiji-wiji, khirrifin kang sepet, ka'afsin kaya babakan trengguli. Walau kana lan senajan ana apa al-hirrifu sepet iku najisan najis, kadar ke hamamin kaya teleke dara, kafa mongko nyukupi apa kembalinya kemana ini? Kafa mongko nyukupi apa juludul maitah fit dabghi ing dalem dan sama. Jadi begini, tata caranya untuk membuat suci kulit dari bangkai tersebut hanya dengan menghilangkan sesuatu yang menempel pada kulit, contoh darah atau gajih, atau susu gajih yang najis. Gajih yang najis maksudnya ya gajihnya bangkai. Jadi darah najis, sesuatu yang membuat baunya, kulit itu bisa menjadi bau. Kalau orang Jawa bilang basin.
Sesuatu yang membuat basin kulit itu dihilangkan, contoh darah atau yang lainnya seperti gajih. Nah, itu dihilangkan. Dengan apa? Menghilangkannya dengan syai'in hirrifin, sesuatu yang sepet rasanya. Sepet itu bahasa Indonesianya apa ya? Dengan sesuatu yang kesat, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya kesat, sesuatu yang rasanya kesat. Walaupun sesuatu yang kesat itu najis. Contohnya apa? Contohnya adalah, mohon maaf, fesesnya burung dara. Itu kalau orang Arab bilang itu rasanya khirif atau kesat atau sepet. Nah, itu bisa digunakan untuk menghilangkan tadi darah atau gajih yang membuat basin, yang membuat bau kulit. Selama itu sudah hilang maka bisa suci, bisa dimanfaatkan untuk industri. Jadi kalau ada ini, kalau ditarik ke fikih jual beli yang tidak boleh adalah perkara najis. Nah, sedangkan kulitnya bangkai awalnya najis bisa disuci dengan menghilangkan sesuatu yang membuat bau, yaitu darahnya atau gajihnya, dengan sesuatu caranya yaitu dengan menghilangkan dengan cara bisyai'in hirifin, sesuatu yang sepet, dihilangkan dengan sesuatu yang sepet. Nah, jadi kalau sudah suci maka bisa dimanfaatkan untuk industri, dijual juga bisa. Illa jildal kalbi, angin kulite asu, wal khinziri lan celeng, wama lan hayawan tawallada kang metu apa ma minhuma saking jildun kalb wal khinzir. Amin ahadihima utawa salah sijine kalb wal khinzir. Ma hayawan nyatane saking sartane pira-pira hayawan tahirin kang suci. Falayat huru mongko ora suci bitiba mongko ora suci apa jildun bitibagi kelawan dan sama. Nah, pengecualian adalah bangkainya anjing dan bangkainya babi, atau bangkainya hayawan yang disilangkan dengan salah satu dari kedua tersebut. Nah, pokoknya diapa-apakan kulitnya anjing dan kulitnya babi tidak bisa dimanfaatkan untuk industri atau dijual belikan, karena disucikan tidak bisa. Tapi kalau selain itu, walaupun tidak bisa dimakan seperti macan, buaya, atau macan tutul, itu kan tidak bisa dimakan semua, tapi kulitnya bisa disucikan, kecuali kulitnya anjing dan babi atau hayawan yang disilangkan dari keduanya. Wa'atmul maitati, utawi balunge batang, wa sya'ruha lan rambuté maitah iku najisun najis, wa kadzalika halih kaya mengkono-mengkono atmun wa sya'run. Al maitatu utawi batang aidon halih malih iku najisatun kang najis. Wa kadzalan kaya mengkon wa kadzalan hayal wa kadzalan halih kaya mengkono-mengkono atmun wa sya'run. Al matatu utawi batang aidon halih malih iku najisatun kang najis. Wa uridu lan den karepake biha kelawan maitah apa azzailatu hayawan kang ilang uripe. Apa azzailatul hayati hayawan kang ilang uripe. Bi ghadi zakatin kelawan liyane belehan syariatin kang den leh kelawan syarak. Nah, pengecualian, jadi itu hanya kulit ya yang bisa bangkai, baik dari hayawan yang bisa dimakan tapi tidak disembelih dengan benar, atau dari hayawan yang tidak bisa dimakan, itu kulitnya bisa disucikan. Tetapi kalau tulangnya bangkai dan juga rambutnya bangkai, itu tidak bisa disucikan, jadi tetap najis. Jadi kalau misalkan ada bulu hewan apapun ini, bulu kambing yang tidak disembelih dengan secara syar'i, tiba-tiba sakit mati, maka yang asalnya sebenarnya bulunya bisa digunakan untuk wol itu tidak bisa, karena najis statusnya. Begitu juga tulangnya. Intinya
Kalau ada hayawan yang halal dimakan, mati tidak disembelih dengan cara syar'i, maka statusnya adalah maitah atau bangkai dan najis semua kecuali kulitnya. Baik bulu dan tulangnya juga najis. Fala yustasna mengko ora den jabakake hina idzin ing dalem mengkono-mengkono maitah apa janinul mudzakkati widungane hayawan kang den belih idza kharaja arikalane metu apa janin min batni ummihi saking wetenge ibune janin maitan halih mati li anna zakatahu krana setuhune belehane janin iku fi zakati ummihi ing dalem belehane ibune janin wa kadzalan iku kaya mengkono janin ghairuhu taliyane janin minal mustasnayati nyatane saking pira-pira perkara kang den jabake al madhkurati kang den tutur fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembarake utawa kang den dawakaken anggite. Jadi tadi kan ada keterangan bahwa yang termasuk bangkai adalah hayawan yang tidak halal dimakan, entah matinya disembelih secara syar'i atau enggak ya, tetap dia kalau mati bangkai. Atau hewan yang halal dimakan tetapi disembelih secara syar'i. Nah, tapi tidak disembelih secara syar'i. Seperti tadi kambing sakit kemudian mati, maka kambing tersebut statusnya bangkai. Nah, kasusnya kalau ada janin dari hayawan yang hamil, kemudian induknya janin ini disembelih, waktu dibedah perutnya janinnya ini mati juga. Statusnya janin ini gimana? Janin tersebut tetap halal. Jadi kehalalan atau statusnya tadi menjadi bangkai yang haram dimakan atau yang halal dimakan atau tidak bangkai disembelih secara syar'i itu mengikuti cara menyembelih janinnya. Ada sapi hamil disembelih secara syar'i, dikeluarkan janinnya dari perutnya sudah meninggal, itu halal dimakan janinnya. Tapi kalau ada sapi sakit meninggal, hamil juga, maka dia dan janinnya haram dimakan karena statusnya bangkai. Tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Sumastasna mongko nulin jabakake sapa kiai musannaf min sya'ril maitati saking wulune batang Maulahu ing pangucap kiai musannaf ilal adamiyah angin rambuté anak Adam. Ai fa inna sya'rahu tegese mongko sak temene rambuté Adam iku tahirun kang suci kamaitatihi kaya madani batange Adam. Jadi kalau anak Adam atau manusia itu tetap suci. Jadi manusia itu suci. Tidak ada bangkai manusia, tidak ada. Kalau mati ya dia suci. Baik bulunya pun juga suci, rambutnya pun juga suci. Nah, seperti itu. Nah, ini catatan. Jadi kalau ada sapi hidup tiba-tiba mau disembelih eman ini, kemudian diputus ekornya untuk dibuat sop buntutnya diputus, nah itu statusnya juga bangkai. Ini di kitab yang lain itu dijelaskan. Jadi potongan dari hewan yang masih hidup itu statusnya seperti bangkai. Contoh apa? Contoh potongan anggota tubuh ya, tapi kalau potongan bulu enggak. Potongan bulu wol yang masih hidup dicukur itu enggak. Tapi kalau potongan ekor atau bagian tubuh yang lain dipotong, itu statusnya bangkai. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.